Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, perasaan observasi atau penilaian by Ruoshan ini sangat kuat. Karena faktanya bahwa dia ragu-ragu, itu karena dia telah mengamati perubahan ekspresi Yuan King sepanjang waktu. Di bawah pengamatannya yang ketat, meskipun Yuan King berpura-pura sangat baik, tetapi kesalahan masih ditemukan oleh Bai Ruoshan. Reaksi Yuan King ini tidak normal, dan seolah-olah ia berusaha menyembunyikan kebenaran. Gadis kecil Ruoshan, selamat telah mendapatkan bendera umum, ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Bai Ruoshan. Mendengar suara ini, Bai Ruoshan menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena, ini adalah suara Chu Feng. Beralih ke sumber arah suara tersebut, dan seperti yang diharapkan, Bai Ruoshan menemukan Chu Feng di luar kerumunan besar. Dengan gerakan tubuhnya yang halus, Bai Ruoshan terbang seperti peri dan tiba di samping Chu Feng. Mata indahnya menoleh ke arahnya, lalu dengan ekspresi bingung dan nada bertanya, dia pun segera bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sepertinya ini adalah sesuatu yang kamu rencanakan, tanya Bai Ruoshan. Hehehe, tentu saja dong, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ikuti aku akan menunjukkan sesuatu kepada kamu, balas Chu Feng sambil tersenyum tak berdaya. Setelah itu ia menunjukkan keterampilan bela diri gerakan, dan terbang di sekitar batu besar menuju tempat yang jauh. Melihat ini, Bai Ruoshan juga buru-buru mengikuti Chu Feng. Karena faktanya bahwa pandangan orang banyak terfokus pada Yuan King, maka tidak ada yang memperhatikan tindakan mereka berdua. Chu Feng dan Bai Ruoshan terbang jauh dari keramaian, dan tiba di lokasi terpencil. Pertama-tama Chu Feng menciptakan formasi spiritual penyembunyian, dan kemudian mengarahkan tangannya ke kosmos saknya. Bas-bas. Saat cahaya berkedip di kosmos saknya, sebuah bendera besar yang bersinar dengan cahaya keemasan, serta tulisan komandan tertulis di atasnya, dan itu muncul di tangan Chu Feng. Bendera itu tampaknya sangat mendominasi, dan bendera itu beberapa kali lebih tinggi dari Chu Feng sendiri. Namun ketika dipegang oleh Chu Feng, itu terlihat sangatlah sempurna, dan seolah-olah bendera ini dibuat semata-mata hanya untuk Chu Feng. Ini bendera komandan, seru Bai Ruoshan. Meskipun dia sudah menduga bahwa hal ini mungkin terkait dengan Chu Feng, tapi Bai Ruoshan masih tidak dapat menahan keheranannya setelah melihat bendera komandan di tangan Chu Feng. Matanya yang indah seketika saja bersinar seperti langit berbintang. Bendera komandan adalah tujuan akhir dari berpartisipasi dalam kontes komandan ini. Meskipun dia sudah mengantisipasi bahwa Chu Feng mungkin bisa mendapatkan bendera komandan, tapi dia bagaimanapun juga masih terkejut ketika Chu Feng benar-benar mendapatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kamu sengaja memberi kehormatan mendapatkan bendera komandan kepada Yuan King? Setelah terkejut, Bai Ruoshan bertanya dengan tajam. Jika tebakan aku benar, kamu tidak hanya dengan santai mengajar Yuan King pelajaran. Selain itu, kantong yang kamu bawa sebelumnya, itu adalah Yuan King di dalamnya, tambahnya. Hehehe, kamu benar-benar cerdas. Semua tebakan kamu benar, balas Chu Feng sambil mengangkat bahu dan mengangguk. Kalau begitu, mengapa kamu melakukan semua ini? Apa sebenarnya niat kamu? Banyak sekali orang yang berjuang untuk kemuliaan ini, dan itu secara alami menunjukkan bahwa ada begitu banyak manfaat untuk itu. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu saja memberikan kemuliaan ini kepada orang lain? Selain itu, kamu telah memberikannya kepada seseorang yang tidak kamu sukai, tanya Bai Ruoshan dengan intens. Bahkan kebingungan ditulis di seluruh wajahnya. Dia bahkan mengeluh sedikit karena tindakan Chu Feng. Karena dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Yuan King itu, dia benar-benar tidak berharap kalau Yuan King lah yang mendapatkan kemuliaan. Aku yang memegang bendera komandan. Semua manfaat yang menyertainya ada dalam genggaman aku. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan bahwa aku memberikan semuanya kepada orang lain? Namun,
Karena kamu sudah bertanya, aku bisa memberitahumu mengapa aku melakukan itu. Ini karena aku percaya padamu, balas Chu Feng sambil menatap Bai Ruoshan, dan berkata dengan senyum berseri-seri. Sebenarnya ada keluhan antara Yuan King dan aku sejak lama. Terlepas dari apakah dirinya atau aku, kami berdua ingin menyelesaikan keluhan ini di Gunung Qianwu. Tingkah laku aku hari ini hanya untuk menambah bunganya saja, itu ketika melunasi hutangnya denganku nanti. Bunga, seru Bai Ruoshan. Mata Bai Ruoshan berkedip, dan itu sudah jelas kalau dia masih bingung, dan juga tidak mengerti maksud dan tujuan dari Chu Feng. Aku sangat ingin membunuhnya. Sebenarnya ini sangat sederhana, dan aku tidak ingin dia mati tanpa rasa sakit. Untuk berbicara dalam istilah yang lebih sederhana, aku berencana untuk benar-benar merusak reputasinya terlebih dahulu, dan membuatnya mengalami penghinaan dari seluruh dunia. Kemudian aku akan menjadikannya dan juga mereka yang paling dekat dengannya, itu akan menjadi duri di sisinya. Semua ini aku lakukan, itu hanya untuk membuatnya mengalami kesakitan yang sebenarnya. Chu Feng dengan santai mengatakan kata-kata itu. Namun, kilatan keganasan bersinar melalui matanya. Mendengar sampai titik ini, Bai Ruoshan akhirnya mengerti niat Chu Feng. Namun, ekspresi rumit muncul di wajahnya yang sedingin es. Setelah itu, dia bertanya lagi. Persisnya seberapa besarkah keluhan yang ada di antara kalian berdua, sehingga kamu menggunakan skema semacam ini untuk mendorongnya ke jurang kematian, tanya Bai Ruoshan lagi. Gadis kecil Ruoshan, kamu terlalu banyak memikirkannya. Hanya karena aku menggunakan skema ini, itu tidak berarti bahwa ada keluhan besar antara dia dan aku. Hanya saja, aku tidak akan pernah membiarkan mereka yang menyatakan diri sebagai musuh aku itu, mereka dapat hidup dengan baik. Ini hanyalah cara aku menangani berbagai hal. Itu tidak terkait dengan seberapa dalam kebencian dan keluhan yang aku miliki dengan individu manapun. Ayo kita pergi. Kami sudah mendapatkannya, untuk apa lagi kami datang ke sini? Tidak perlu bagi kita untuk berlama-lama di sini lagi kan, jadi mari kita kembali dan mengucapkan selamat tinggal pada senior kita, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengambil bendera komandan dan menghapus formasi spiritual penyembunyiannya. Kemudian, dia mulai terbang ke arah mereka masuk, dan dia berencana untuk meninggalkan hutan batu. Melihat pandangan belakang Chu Feng yang secara bertahap tumbuh semakin jauh, Bai Ruoshan mulai mengerutkan keningnya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan matanya yang indah berkedip-kedip tanpa batas. Hanya setelah beberapa waktu, dia pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Untungnya aku telah membuat orang ini menjadi teman, karena jika tidak, gumam Bai Ruoshan." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi rumit yang ada di wajahnya itu dapat dengan mudah dijelaskan. Karena ternyata, ekspresi itu sebenarnya menahan rasa takut kepada Chu Feng, dan itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Namun, rasa takut itu tidak mengembun di dalam dirinya, karena dia merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang dapat dengan jelas membedakan teman dan lawannya. Jika dikatakan bahwa dia bersuka cita karena dia bukan musuh Chu Feng, maka dia lebih bersuka cita lagi bahwa dia adalah teman Chu Feng. Lebih singkatnya, bagaimanapun juga dia sekarang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Anak muda ini yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya ini, itu telah membuatnya yang merupakan individu yang sangat sombong, kini merasa rendah diri. Dapat dikatakan juga, bahwa Chu Feng adalah orang yang paling menonjol di antara semua orang di generasinya yang dia temui sejauh ini. Setelah ini, Bai Ruoshan menyusul Chu Feng dan mereka berdua meninggalkan hutan batu bersama-sama. Pada saat mereka berdua meninggalkan hutan batu, mereka langsung disambut tepuk tangan dan sorak-sorai. Sorak-sorai itu tidak hanya datang dari Sekte Ascension, tapi itu juga datang dari sekte lain. Bahkan para tetua dari Gunung Qianwu juga bertepuk tangan. Mungkin ini semacam pengakuan. Sebagai orang pertama yang mendapatkan bendera umum, Bai Ruoshan, si jenius yang sebelumnya tidak dikenal oleh orang lain, kini telah memperoleh pengakuan dari orang banyak.
Ada banyak orang yang merasa bahwa Bai Ruoshan mampu bersaing dengan Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan, dan bahkan Yuan Qing. Dengan keberadaan jenius seperti dia, Sekte Ascension tidak akan menjadi yang terlemah di antara 5 kekuatan tambahan atau cabang kelas 1. Pada saat ini, Bai Ruoshan dikelilingi oleh para tetua dan murid Sekte Ascension, dan seolah-olah dia adalah pemimpin yang dihormati. Adapun dengan Chu Feng, dia benar-benar diabaikan oleh orang banyak. Bukan saja dia tampak terisolasi, dia juga tampak agak menyedihkan. Tapi hanya Sikong Zaixing yang datang untuk menyambut kedatangannya. Chu Feng, kamu akan segera memasuki Gunung Qianwood. Aku sudah memberi tahu para tetua, bahwa hutan Qianwood Selatan kami ada di sini di Gunung Qianwood. Mereka akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu. Namun sebelum itu, aku masih harus mengatakan kata-kata ini. Untuk beberapa hal, jika kamu bisa menahan diri, maka lebih baik kamu menahan diri dulu. Dan jangan mencoba pamer terlalu berlebihan. Lagi pula, orang-orang yang benar-benar bisa kamu andalkan di Gunung Qianwood, itu bukanlah para tetua hutan Qianwood Selatan kita, melainkan para tetua dari Sekte Ascension. Namun meski begitu, bahkan dengan kekuatan Ascension Sect, itu masih tidak pasti bahwa mereka dapat melindungi keselamatan kamu. Selain itu, aku tidak dapat menjamin bahwa mereka akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu juga. Jadi sebab itulah, kamu harus bergaul dengan Bai Ruoshan. Gadis itu sangat luar biasa. Tidak hanya dia putri tercinta dari Master Sekte Ascension, tapi dia juga harapan dari Sekte Ascension. Jika kamu mempertahankan hubungan yang harmonis dengannya, Sekte Ascension pasti akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu. Ini juga akan memperkuat aliansi hutan Qianwood Selatan kami dengan Sekte kenaikan mereka. Ucap Sikong Zaixing sambil melirik ke arah Bai Ruoshan yang dikelilingi oleh kerumunan, dan kemudian mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng menggunakan transmisi suara. Hehehe, Senior Sikong, kamu tidak mungkin ingin aku merayu Bai Ruoshan kan? Senyum tidak senonoh muncul di wajah Chu Feng saat dia bertanya. Hei anak nakal, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, tentu saja aku berharap kamu bisa menikahinya. Karena bagaimanapun juga, seorang gadis yang luar biasa seperti Bai Ruoshan ini sangatlah jarang. Selain itu, dia juga pasangan yang cukup bagus untukmu, ucap kepala Sikong. Ketika Sikong Zaixing mengatakan kata-kata itu, ekspresi antisipasi segera muncul di matanya, itu saat dia tanpa sadar mengingat lelucon yang dibuat oleh ibu Bai Ruoshan pada hari itu. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap kata-kata yang diucapkan oleh ibu Bai Ruoshan tidak menjadi lelucon, tetapi menjadi kenyataan. Bai Ruoshan memang gadis yang sangat baik. Meskipun kepribadiannya agak dingin, tapi aku merasa sifatnya itu cukup baik. Dia adalah tipe yang dingin di permukaan, dan hangat di dalamnya. Namun, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan pada siapapun. Aku dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat sama sekali terhadap aku. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku saat ini hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Jika kita berbicara tentang hubungan aku saat ini dengannya, maka itu akan menjadi teman terbaik. Menjaga hubungan yang harmonis dengannya, itu jelas-jelas bukanlah sebuah masalah. Namun jika kamu ingin aku menikahinya, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu semua akan ditakdirkan oleh nasib, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, yang dia ingat bukanlah betapa luar biasanya Bai Ruoshan ini, tetapi 3 gadis yang menunggunya di wilayah Laut Timur. Ziling, Su Ruo, dan Su Mei, ketiga gadis ini adalah orang-orang yang telah menggerakkan hati Chu Feng, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar jatuh cinta kepadanya. Perasaan semacam itu, semacam kekhawatiran satu sama lain, hubungan hati dan memikirkan satu sama lain sepanjang waktu, itu semua adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakan Chu Feng dari orang lain selain mereka bertiga hingga titik hidupnya. Namun, Chu Feng memiliki kepribadian yang bebas dan santai. Dia juga bukan seseorang yang sengaja menyembunyikan emosinya.
Jika seseorang benar-benar mampu menggelengkan hatinya, dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia benar-benar mencintai seseorang, dia akan mengejar orang itu dengan sepenuh hati. Dan jika dia tidak punya perasaan untuk seseorang, maka dia tidak bisa memaksanya. Adapun Bai Ruoshan, dia benar-benar tidak menyebabkan Chu Feng memiliki perasaan romantis untuknya pada saat ini. Meskipun kecantikan Bai Ruoshan seperti bunga lotus di dalam bidang es, dan juga seperti peri yang ada di bumi, tapi itu masih tidak bisa menggoda Chu Feng. Karena bagaimanapun juga dalam hal kecantikan, tidak satu pun dari 3 gadis dari wilayah Laut Timur yang lebih rendah dari Bai Ruoshan. Terutama untuk Ziling, kecantikannya bahkan lebih tiada taranya. Dia benar-benar sangat cantik. Hingga saat ini, Chu Feng belum pernah melihat orang yang kecantikannya dapat dibandingkan dengan Ziling. Tentu saja, si ratu yang ada di dalam tubuh Chu Feng secara alami adalah pengecualian. Dari segi kecantikan, si ratu hanyalah puncak dari keindahan. Namun tepatnya, karena si ratu bukanlah manusia, sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan Ziling. Namun jika mereka harus dibandingkan, maka Ziling akan kalah dengan keagungan si ratu. Ziling bisa dianggap sebagai peri yang murni dan menawan. Namun, keagungan sang ratu yang lembut, menawan, murni, dan juga sangat seksi ini, dia benar-benar seorang dewi. Bendera komandan telah diperoleh. Orang yang mendapatkannya adalah Yuan King. Yuan King telah mendapatkan bendera komandan, teriak orang-orang. Tepat pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba terbang keluar dari hutan batu. Ketika orang-orang ini terbang, mereka meneriakkan kalimat-kalimat itu dengan keras. Itu memang Yuan King. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan sekali lagi meledak dengan keributan. Ekspresi yang rumit juga muncul di wajah semua orang yang hadir. Lalu orang-orang dari Biara Orion tidak dapat menahan kebahagiaan mereka. Selain itu, orang-orang dari Tricianwood Forest menunjukkan ekspresi kecewa. Adapun beberapa kelompok yang lain, mereka sepenuhnya dikejutkan oleh berita tersebut. Ini sebenarnya adalah Biara Orion, Yuan King. Gumam kepala Sikong. Dibandingkan dengan yang lain, setelah mendengar berita ini, Sikong Zaixing menunjukkan ekspresi kekecewaan dan kecurigaan. Meskipun dia merasa itu tidak realistis, tapi dia masih berharap bahwa Chu Feng akan mendapatkan bendera komandan. Namun sekarang, bendera komandan telah diperoleh oleh Yuan King. Ini secara alami menyebabkan Sikong Zaixing menjadi kecewa. Sikong senior, lihatlah ini, ucap Chu Feng. Merasakan perubahan emosi Sikong Zaixing, Chu Feng menempatkan tangan Sikong Zaixing ke kosmos saknya, dan dengan sengaja melepas segel pada kosmos sak miliknya, sehingga Sikong Zaixing bisa merasakan apa yang terkandung dalam kosmos sak miliknya. Ini, bukankah ini, oh surga, ini tidak mungkin, seru kepala Sikong. Pada awalnya, Sikong Zaixing bingung dengan tindakan Chu Feng. Namun ketika dia merasakan bendera di dalam kosmos sak mikik Chu Feng, dia menjadi tidak mampu menahan pikirannya. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Hahaha, ini benar-benar hebat. Hahaha, ucap kepala Sikong dengan bangga. Pada saat ini, lelaki tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun ini, dia menari-nari dan menggerakkan tangan dengan gembira. Dia benar-benar kehilangan sikap seorang ahli. Jika bukan karena orang-orang yang tertarik dengan kembalinya Bai Ruoshan dan juga berita Yuan King mendapatkan bendera komandan, mereka pasti akan berpikir bahwa Sikong Zaixing sudah menjadi gila. Chu Feng, mungkinkah kamu melakukan sesuatu lagi? Tanya kepala Sikong. Sikong Zaixing bagaimanapun juga adalah kepala akademi. Tidak hanya dia memiliki banyak pengalaman, namun pemikirannya juga sangat gesit. Ketika dia mengingat pemicu Yuan King dari jarum abadi kuno untuk mengambil pujian Chu Feng, dan kemudian berpikir tentang apa yang terjadi hari ini, dia merasa bahwa Yuan King harus dimainkan oleh Chu Feng sekali lagi. Sikong senior, dengan segera aku akan membuat Yuan King kehilangan semua yang dimilikinya. Pada saat itu, Biara Orion juga tidak akan mampu melakukan apa-apa. Setelah itu terjadi, wilayah selatan Cianwood Domain cepat atau lambat akan dikendalikan oleh hutan Cianwood Selatan kami.
Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, bahkan seseorang seperti si Kong Zixing menjadi tertegun. Itu karena pada saat ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, si Kong Zixing merasa dari diri Chu Feng ada suatu sifat yang dia sendiri tidak miliki, yaitu bantalan seorang penguasa. Meskipun dia tahu hutan Qianwood Selatan mengalahkan biara Orion adalah hal yang sangat tak terbayangkan, tapi untuk beberapa alasan yang aneh, ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, si Kong Zixing merasa cepat atau lambat itu akan menjadi kenyataan. Si Kong Senior, Chu Feng, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, suara yang menyenangkan segera terdengar. Memalingkan kepala mereka ke sumber suara tersebut, ternyata Bai Ruoshan sedang berjalan ke arah mereka. Orang yang datang bersama Bai Ruoshan adalah Master Sekte, para tetua dan juga murid-murid Sekte Kenaikan. Yuan King dari Biara Orion benar-benar luar biasa. Tampaknya Biara Orion akan mengambil kesempatan ini untuk pamer, dan bertindak tanpa mempedulikan lagi. Sementara mereka mendekat, para tetua Sekte Ascension sedang membahas masalah Yuan King yang mendapatkan bendera komandan. Karena bagaimanapun juga, mereka memiliki hubungan bermusuhan dengan Biara Orion, dan tidak ingin Biara Orion menjadi terlalu kuat. Karena bagi mereka, Yuan King mendapatkan bendera komandan bukanlah berita baik. Dengan perilaku Biara Orion, mereka pasti akan kehilangan diri mereka sendiri dalam kegembiraan karena hasil ini. Namun, semakin banyak mereka melakukan hal seperti itu, maka semakin dekat mereka dengan tujuan mereka, kata si Kong Zixing sambil tersenyum. Setelah si Kong Zixing mengatakan kata-kata itu, kerumunan Ascension Sect semuanya terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si Kong Zixing dengan kata-katanya itu. Tapi hanya Bai Ruoshan yang tahu kebenarannya, dan dia pun mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng, setelah kamu memasuki Gunung Qianwood, bergabunglah dengan divisi kenaikan di sebelah aku. Bai Ruoshan berjalan mendekat dan berkata kepada Chu Feng. Divisi kenaikan apa itu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bertanya dengan bingung. Chu Feng, jadi begini. Murid inti diizinkan untuk mendirikan organisasi kekuasaan. Namun, tidak peduli organisasi kekuasaan macam apa yang mereka dirikan, mereka masih akan menjadi bagian dari Gunung Qianwood sebagai kekuatan cabang. Adapun divisi kenaikan, itu adalah organisasi kekuatan Sekte Kenaikan dalam wilayah inti Gunung Qianwood. Si Kong Zixing menjelaskan. Divisi Ascension, aku benar-benar rindu mendengar nama itu. Dulu ketika aku berlatih di Qianwood Mountain, aku juga anggota divisi Ascension. Itu benar sekali. Namun, aku pernah mendengar bahwa itu sangat berbeda dari yang dulu. Di bawah kepemimpinan bocah Long Chen Yi itu, divisi Ascension telah menjadi salah satu dari 10 kekuatan cabang teratas di wilayah inti Gunung Qianwood. Ketika divisi Ascension disebutkan, para tetua Sekte Ascension mulai terkesiap dengan kenangan. Mereka semua adalah murid inti Gunung Qianwood pada satu titik. Pada saat mereka berlatih di Gunung Qianwood, mereka semua adalah anggota divisi kenaikan. Meskipun mereka sekarang adalah tetua yang berusia lebih dari 100 tahun, dan ketika penyebutan divisi kenaikan disebutkan, ini menyebabkan mereka mengingat kenangan masa muda mereka. Ketika mereka terengah-engah dan mengenang, mereka semua menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Itu dapat dilihat bahwa meskipun divisi kenaikan adalah tempat yang dikendalikan oleh murid-murid Sekte Kenaikan, tapi para tetua ini merasa dihormati oleh divisi kenaikan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.